Bismillahirrahmanirrahim. Maqalah yang ketujuh, wal maqalatus sabi'atu, dari bab yang ketiga ya, maqalah yang ketujuh. Nah ini menarik nih, kita belum pernah baca kitab Zabur, tapi di sini ada ya Pak. Ini menarik nih, makanya pentingnya kita ngaji kitab tuh ternyata ada. An Dauda Nabi alaihissalam, dari Nabi Daud alaihissalam. Qala, ia berkata, Nabi Daud berkata, uhiya bizabur, aku diberikan wahyu oleh Allah dalam kitab Zabur. Wahwa, yaitu kitabun unzil alaih, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Apa kata beliau? Haqqun alal aqil ay wajibun alaihi alayastagila illai bisalasin. Ya, kata beliau kewajiban, hak di sini maksudnya kewajiban ya. Kan ay itu dijelasin ay wajibun. Kewajiban bagi yang berakal. Artinya kewajiban bagi manusia. Ya kan yang berakal itu manusia kan. Kita ini yang berakal ini wajib ada tiga. Tiga yang dengan dia menyibukkan tiga hal ini. Dia tidak boleh sibuk kecuali dengan tiga ini. Artinya dia harus sibuk dengan tiga ini. Kalau ada la, nafi, ketemu illa, itu isbat. Jadi benar-benar seperti la ilaha illallah. Artinya Tuhan itu hanya Allah. Nah kalau kita la dan illa dihilangkan, artinya sibuk itu hanya dengan tiga hal. Boleh sibuk hanya dengan tiga hal ini. Ya, apa itu? Pertama, tazawwadun lima'ad, bekal untuk tempat kembali. Kalau dalam Al-Quran, tazawwadu fa'inna khairaz zadit taqwa, berbekalah kalian, sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita kalau orang mudik, orang lebaran itu kan biasa pulang kampung kan. Nah pulang kampung itu biasanya pasti bawa bekal, apalagi kampungnya jauh, Surabaya misalnya, dari Jakarta dia kerja, ya kan, dia pulang nggak mungkin dia bawa uang hanya sedikit, dia harus bekal bawa banyak pulang untuk kita pulang di kampung halamannya tuh kan, semuanya kan begitu kan ya. Idul Fitri itu pada pulang kampung ya kan. Nah biasanya bawanya tuh pasti banyak, apalagi lebaran bawanya pasti harus banyak untuk orang tuanya, keluarganya, untuk kerabatnya, untuk tetangganya. Ya, pasti bawa uangnya pasti banyak. Semakin jauh perjalanan, semakin banyak bekal yang harus dibutuhkan. Nah, sekarang kita bekal menuju tempat kembali. Ya, tempat kembali mana? Tempat yang selama-lamanya. Kalau pulang kampung di dunia paling cuma 2-3 minggu balik lagi ke Jakarta, cari uang lagi. Ini kita pulang yang tidak kembali lagi. Bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1.000 tahun, bukan 1 juta tahun, bukan 100 juta tahun, bukan 1 miliar tahun, tapi khalina fiha, selama-lamanya. Yang pernah saya nyampaikan mungkin di sini atau di mana. Sekarang tahun 2026 atau tahun 1448 Hijriah. Bayangkan tahun ini, hari ini, malam ini tahun 2126. Nah kira-kira kita udah di mana nih? 2126. Yang di sini siapa? Bisa anak, belum tentu juga. Bisa cucu, ya kan ya? Artinya udah ganti generasi kalau 100 tahun ke depan ya kan? Berarti kita ada di mana? Di alam barzah. Ngapain di alam barzah? Menunggu kiamat. Kalau kiamatnya 1000 tahun lagi, kalau 100 juta tahun lagi, berarti kita di alam barzah lama banget tuh. Baru alam barzah. Belum setelah itu, setelah alam barzah nunggu kiamat. Setelah kiamat, kebangkitan. Lalu dikumpul di padang mahsyar. Berapa tahun? Wallahu alam. Kita nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Bisa 1 juta tahun, bisa 1 miliar tahun di alam di padang mahsyar itu. Jarak matahari juga 1 tombak. Bayangkan. Itu baru padang mahsyar. Belum nanti sirat, belum mizan, belum hisab, sampai ujungnya neraka surga. Artinya bekalnya harus banyak banget itu. Ya kan, bi'ada il a'mal soleh, dengan amal soleh.
Nah, orang beriman harus sadar ya, sibuknya boleh sibuk untuk bekal akhirat. Sibuk untuk bekal akhirat, bukan pergi pagi pulang gelap. Ya, itu aja yang dicari. Jadi lupa dengan kesibukan untuk bekal akhirat. Ini nasihat dari Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, wa mu'natun lima'asin, mu'nah, berusaha untuk kehidupan. Artinya kita tahu Nabi Daud ini terkenal dengan puasanya, sholatnya, bekerjanya. Bahkan beliau kuat. Saking kuatnya Nabi Daud ini besi itu bisa dijadikan alat, misalnya pisau, golok dan sebagainya. Beliau kan Nabi yang paling kuat. Makanya terkenal dengan puasa Daud, ya kan? Ya, anaknya namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu Nabi Daud. Daud ini luar biasa. Ya kalau orang Barat David ya. Daud jadi David, ya. Sulaiman jadi Solomon, Ibrahim jadi Bram, ya. Ya kan ya. Berusaha untuk kehidupan. Artinya jangan paku tangan, jangan mengemis, jangan minta-minta, berusaha. Ai qiyamun bi amrin kifayatahu wa saunau wa fi ibaratin wa marramatul lima'asid. Yaitu berdiri arti melaksanakan ya urusan untuk mencukupi kebutuhannya, untuk menjaga dirinya, keluarganya, ya kehidupannya, dalam sebuah ibarat berusaha untuk kehidupan. Jadi artinya jangan, kan begini, dulu pernah saya bahas tentang rezeki kan, ada 8 jenis rezeki. Rezeki sudah diatur, sudah ditentukan oleh Allah. Rezeki hasil usaha, ikhtiar. Nah, ikhtiarnya ya mesti wajib itu. Makanya jangan paku tangan. Jadi jangan males, jangan minta-minta, apalagi ya mengemis gitu. Jangan sampai. Makanya Nabi Daud mengatakan dalam kitab Zaburnya, berusaha untuk mencari kehidupan. Ya. Kemudian islahi, untuk memperbaiki kehidupannya. Wa talabul lazzatan. Nah, yang ketiga nasihat Nabi Daud dalam kitab Zabur, mencari kenikmatan, kelezatan yang halal. Apa itu? Fa inna kasbal halal wajib. Karena mencari halal itu hukumnya wajib. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah, talabul halal jihad. Jadi mencari rezeki yang halal itu jihad. Ya. Jadi jangan anggap remeh ya seorang yang berusaha, bekerja, dia mencari yang halal, itu bukan sekedar untuk nafkah lahir batin, bukan, tapi bagaimana nilainya jadi ibadah, nilainya jadi jihad. Jadi nggak tanggung-tanggung nilai jihad. Bahkan Rasulullah sampai pernah mencium tangannya sahabat ketika ditanya, kenapa tangan kamu kasar begini? Ya Rasulullah, saya dari pagi mencari kayu. Dulu kan kayu bakar kan. Hutan itu dia tebang, lalu dia kayu bakar itu dipotong-potong, dibawa ke pasar, dia jual. Ya untuk kehidupan keluarganya. Nah, apa yang kata Rasulullah? Ya, ini tanganmu tidak akan tersentuh api neraka jahanam. Lalu dicium tangannya sahabat tadi. Saking mulianya mencari rezeki yang halal, sampai tangannya sahabat itu dicium Rasulullah. Biasa kan Rasulullah dicium tangan sahabat, ini Rasulullah malah mencium tangan sahabat. Kenapa? Karena dia berusaha, bekerja untuk mencari rezeki yang halal dengan bekerja yang luar biasa beratnya itu kan. Dia panggul sendiri, dia kampak itu pohon, dia bawa ke pasar, dia jual. Allahu Akbar. Itulah artinya ya, 3 hal ini kesibukan bagi orang yang berakal. Pertama, sibuk untuk bekal akhirat. Yang kedua, berusaha untuk mencari kehidupan. Jadi artinya ikhtiar maksimal. Yang ketiga, mencari kenikmatan yang halal, mencari usaha yang halal, ya, yang halal.
dari tukang bajigur sampai tukang cukur sampai tukang kondektur, ya, yang penting halal sampai gali kubur. Itu halal. Wallahu a'lam bishawab. Maka